Iya. Selamat malam. Lah, iya iya. Tadi boleh kalau mau diulang sedikit boleh tentang yang tadi apa ya istilahnya ibadah tadi ya yang kaitan Oh dengan iya, doa atau iya iya. Oke. Mm, Kalau menurut aku pribadi, mm, aku orangnya nggak religius 100% ya, Ko mm, Albert ya. mm, 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 Judulnya aku masuk ini tertarik untuk judul mm, hari ini sama besok, mm, bahwa Yesus yes, tapi mm, gereja no mm, gitu. mm, mm, Karena aku berpikir bahwa kalau lu mau berdoa, mau ketemu dengan Yesus Kristus juru selamat penebus lu, mm, mau berdoa kepada Bunda Maria, itu lu mm, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tanpa terbatas oleh mm, apapun. mm, Gitu. mm, mm, Jadi mm, kalau misalnya tiba-tiba di jalanan atau lagi mm, ada di mm, angkutan umum, lu pengen berdoa, kayaknya mm, rindu banget. Gue butuh mm, butuh butuh pegangan nih untuk mm, melakukan mm, sesuatu atau memutuskan sesuatu. mm, Silahkan, lu bisa berdoa dengan gaya lu sendiri. mm, lu mm, bisa lu bisa dengan membuka mata, kemudian mulut komat kamit, atau bisa membuat tanda salib lalu lipat tangan dan tutup mata gitu, ya kan. Kemudian juga nggak harus lu datang ke bangunan yang disebut dengan gereja gitu kan, karena kan gereja zaman sekarang sama zaman dahulu kala itu udah beda ya. ya Iya kan? ya Nah, kemudian juga eh, aku rasa juga ya ritual-ritualnya itu apakah benar-benar persis sama seperti Kristen awal mula-mula gitu kan? Sedangkan kita tahu kan ya, Ko Albert ya, bahwa yang namanya Kristen dengan Katolik itu pecah loh. ya 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 enggak? ya ya Itu lalu juga dari ya itu, aduh, kalau ngebahas ke belakang-belakang mah udah bukannya ranah aku lah, tapi yang ranah aku ya yang tahun 2021 ini aja. Bagi aku Yesus yes, kalau untuk gereja itu no. Bisa jadi di gereja itu lu bukan mengarahkan hati lu kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, tapi mungkin lu bisa jadi ajang pamer kepada sesama jemaat yang di sana. Kemudian juga lu bisa jadi ajang buat pamer pamer kekayaan lu, pamer doa dan kemampuan pujian penyembahan lu dan yang lain-lain. Menurut aku sih seperti itu. Ada ya teman aku di bawah tuh, Ko Albert, ya mungkin bisa yang dibawa naik ke atas. ya itu ya Cece Fania, silakan. oleh ini juga ada suhu saya ini ada ya Kak Yohan. Ya, silakan. Ini Kak Fania juga sudah saya invite to speak ini. Oke, nanggepin boleh ya, nanggepin ya. Silakan. Eh mungkin saya juga sedikit ngulang ya tadi. Mungkin juga memang tadi saya mulai awal gitu ya, belum ada yang hadir, siapa tahu ada yang bisa mendengar di replay. Jadi ada tanda gereja, tanda bintang kecil itu di no, sebelum no itu ada, setelah ada kata gereja atau ada kata apa, ada huruf bintang kecil. Jadi gereja ini menjadi hal yang utama yang perlu kita sorot dulu dari artinya gitu ya. Secara sederhana memang persekutuan orang percaya gitu ya. Orang pasti fokusnya pada orangnya sih. Gitu, bukan pada bangunan gerejanya, tapi juga malam hari ini yang saya lebih soroti soal organisasi gerejanya. Jadi gereja kalau secara teologi dijabarkan ya mungkin bisa lebih panjang lagi ya. Mereka yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, mereka yang dipanggil keluar, yang duduk di gerbang kota menentukan nasib sebuah kota. Jadi eklesia itu juga identik dengan istilah politik, istilah militer, karena mereka yang dipanggil keluar duduk di gerbang kota. Jadi mereka yang jamak
majemuk gitu ya, jamak, duduk bareng-bareng, ngambil keputusan bareng-bareng. Nah, ini mirip dengan DPR. Jadi mereka kayak legislatif gitu. Nah, jadi gereja ada untuk mengambil sebuah mengambil sebuah keputusan, sorry. Gereja ada untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam arti yang lebih sederhana, gereja ada untuk sebenarnya menjadi berkat. Gereja ada sebenarnya untuk mempengaruhi sebuah kota. Gereja ada sebenarnya untuk membawa dampak di lingkungan mereka. Nah, esensi gereja ya, bicara soal esensi itu hal yang paling mendasar yang ketika itu hilang maka gereja tidak bisa lagi disebut gereja. Ya kalau aksesoris seperti kursi, ya mimbar, artinya ketika tidak ada mimbar, tidak ada kursi maka gereja tetap disebut gereja. Selama orang percaya berkumpul beribadah maka gereja tetap disebut gereja. Berarti esensi gereja itu apa? Nah itu yang kita perlu pikirkan. Lalu apa dong esensi gereja itu? Nah, saya menyetujui, saya punya prinsip, ini pendapat pribadi saya ya, teman-teman silahkan menanggapi juga. Kalau saya bisa belajar kompetensi sendirian dengan belajar gitar, lewat mendengarkan YouTube, saya bisa belajar kompetensi sendirian, tapi saya tidak bisa belajar karakter sendirian. Saya nggak bisa sabar tanpa ada orang yang bikin saya jengkel. Saya nggak bisa belajar mengampuni tanpa ada orang bikin saya sakit hati. Sehingga dalam konteks saya beribadah dengan Tuhan, saya setuju, saya bisa sendirian, saya bisa di kamar, saya bisa berdoa kapanpun, di mana saja. Saya bisa beribadah, saya bisa berdoa, tetapi beribadah dalam konteks bersama-sama, maka saya juga bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan kalau konteksnya kita bersama-sama. Jadi ada orang yang menasihati, ada orang yang menghibur, menguatkan, konteksnya kita butuh komunitas. Nah, malam hari ini saya lebih menyoroti komunitas itu kita butuh, tapi apakah organisasi harus selalu ada, harus selalu kita perlukan dalam sebuah komunitas? Nah, itu yang saya simpulkan tidak. Itu masalahnya dari mana muncul kemudian gereja bergantung kepada organisasi ketika gereja kemudian dari yang disuruh banyak menjadi besar. Gereja tidak disuruh berkumpul dan berkumpul ya. Jadi ketika Kisah Rasul 2 terjadi lawatan Roh Kudus, kemudian berkumpul Tuhan menambah-nambahkan. Kisah Rasul 8 ayat 1, Tuhan itu pakai penganiayaan untuk bikin ini terpisah, tercerai-berai, menyebar. Nah, itu dari disuruh banyak. Nah, makanya solusi untuk ada orang yang merintis gereja, lalu kemudian ditambahkan jiwa-jiwa, masalahnya solusinya bukan bangun gereja lagi, bukan cari gedung dan bangun gereja atau nyewa mall, tapi ya dirilis gitu. Sama seperti sebuah keluarga ketika anak menikah, punya anak lagi, bahkan ketika menikah pun suruh keluar. Tidak baik manusia seorang diri kemudian mereka akan keluar daripada rumah, daripada orang tuanya gitu ya, membangun rumah tangga sendiri. Nah, ini masalahnya gereja itu jadi organisasi bukan organisme. Nah, selama gereja menjadi organisme, maka pastikan hanya sehat, maka bertumbuh itu otomatis. Gereja itu hanya dipastikan sehatnya. Untuk berikutnya bertumbuh itu otomatis, dan organisasi gereja itu dibutuhkan karena hanya untuk legalitas, sakramen dari baptisan, pernikahan sampai kematian. Tetapi kita balik lagi, Indonesia itu ada dua, agama dan kepercayaan. Nah, kalau kita khotbah bahwa agama itu Kristen bukan agama, berarti Kristen itu bisa pindah ke aliran kepercayaan, bisa gitu. Lalu kemudian kita juga bisa punya relasi ya, kekuatan relasi gitu. Misalkan saya jadi pendeta, saya punya organisasi, Anda Kak Kris tadi misalkan kemudian menginjil, kemudian membaptis orang, ya silahkan tinggal hubungi saya. Apa susahnya saya keluarin tanda tangan, apa susahnya saya keluarin surat, silahkan aja dipakai gitu. Jadi nah, kalaupun atau untuk pakai diri saya sendiri ya saya gunakan aja sebatas yang saya perlukan. Tetapi ketika saya misalkan kemudian diizinkan Tuhan, dikasih anugerah Tuhan, bisa mengenalkan Tuhan kepada yang lain, kemudian orang lain bertobat dan baptis dan segala macam, ya pada titik tertentu bukan dikumpulkan, tapi harus jangan lupa diutus, dilepas gitu. Jadi organisasi ya sebatas surat aja di atas kertas gitu. Ini nggak ada kaitannya. Jadi kalau memang organisasi dibutuhkan secara legalitas oleh pemerintah tuh nggak ngatur sampai detailnya, nggak ngatur sampai apakah baptisan itu harus dengan syarat 8 kali ikut kelas, 8 kali ikut
hadir dulu dalam komsel atau apa istilahnya KTP. Nah, nggak ada ketentuan pemerintah sampai sedetil itu. Jadi gunakan aja aturan pemerintah, izin pemerintah itu sebatas yang diperlukan. Nah, ketika kita jadi besar, maka muncullah problemnya parkir nggak cukup. Lalu cari alat musik, karena kalau orangnya banyak nggak ada speaker, nggak denger. Nanti muncul ada speaker, tetangganya kena bikin kegaduhan buat lingkungan sekitar. Jadi problemnya ketika kita cari begitu besar ya, jadi besar, maka itu jadi problem, butuh biaya operasional, butuh AC, butuh tim full timer, butuh pencatatan, butuh administrasi, munculnya ketika jadi banyak. Jadi besar, ketika jadi besar. Ya, yang banyak itu jadi besar, maka muncul problem organisasi. Nah, semestinya sejak awal kita itu punya prinsip small is beautiful, small is powerful. Jadi kecil itu kita pertahankan gimana caranya tetap kecil gitu. Maka enggak ada kaitan lagi nih, misalkan makan atau apa ya, kita aja udah biasa hangout, kadang gantian bayarin, kadang udah urunan rame-rame ya. Jadi kita aja istilahnya apa itu, ada tradisi makan yang rame-rame ya, makan dari satu nasi yang sama, satu ini kita itu yang pakai daun pisang dijajar itu apa namanya, itu kita bisa punya tradisi seperti itu, kita gotong royong dan segala macam, tidak terlalu berat. Dan ketika kemudian muncul operasional, muncul biaya, muncul gedung, kita terjebak pada dosa gereja, ABC, attendance, building cash. Ya, jadi nyari orangnya, bangunan nggak cukup, begitu bangunan mau bangun, duitnya nggak ada. Berulang-ulang terus, begitu bangunannya ada, orangnya kurang, lalu begitu orangnya tercapai, nanti bangun gedung lagi, kemudian cash lagi. Jadi dosa gereja terjebak pada itu. Itu kemudian bentuk gereja yang saya yakini hanya ada di rumah, di kota, dan universal. Ya, secara tubuh Kristus kita pribadi itu, tubuh Kristus kita punya akses langsung ke Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada lagi pendeta atau apa. Kita betul bisa berdoa sendirian. Kita bisa berdoa. Jadi kita secara pribadi, individu itu tubuh Kristus, kita lah gereja, kamulah bait Allah. Ya, tetapi kita juga butuh persekutuan supaya saling menasehati, saling menguatkan, ya saling menegur. Ya, kita mengaku, kita sabar, pengendalian diri dan segala macam, kita butuh teman. Kita tidak bisa sendirian. Tidak baik manusia seorang diri. Itu bukan ayat untuk pacaran saja, tetapi memang tidak baik kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan itu sendirian. Tetapi jalan keluarnya bukan gereja dalam arti yang sekarang ini. Itu jadi komunitas, kemudian bentuk gereja yang lain adalah di kota. Maka Filipi, Roma, Efesus, Korintus itu bukan nama merek seperti Bethel, Mawar Sharon, Tiberias, dan itu bukan gitu ya, tetapi itu nama sebuah kota. Kita perlu berjejaring dengan yang lain. Sebab makin banyak jumlah itu juga menentukan power ya. Jadi ketika kita berjejaring, kayak viral ini, netizen, kekuatan netizen itu suaranya didengar. Tetapi apakah ada organisasi netizennya? Enggak ada. Gitu ya. Netizen tidak dikoordinir, enggak ada lembaga ormasnya, enggak ada netizen itu. Tapi banyak itu menentukan sebuah suara gitu. Kita bisa menggoyang sebuah keputusan hanya dengan jumlah suara. Jadi saya percaya kita tidak bisa hanya sekedar juga sendirian, kita tidak hanya bisa punya komunitas, tapi kita juga berjejaring supaya suara kita itu didengar, supaya suara kita punya dampak buat kota ini, buat generasi ini. Lalu gereja ada, kita mesti kembali kepada Tuhan, dunia, dan umat. Marturia, diakonia, dan koinonia. Kita ada untuk bersekutu, menyembah Tuhan, kita ada untuk memuridkan, mengembalakan, kemudian kita juga diutus untuk memberitakan kabar baik. Jadi 3 hal itu saja, simple, sederhana, dan kesimpulan saya terakhir, tetaplah gereja menjadi yang sederhana, yang kecil, singkatannya KISS. Ya, kita cium gitu ya, keep it simple, stupid gitu ya. Kalau kita tidak mau bodoh, ya, karena kenapa? Kalau gereja menjadi besar itu kita melakukan banyak hal kebodohan. Maka itu akhirnya membuat firman Tuhan berkata, marilah kepadaku kalian yang berbeban berat dan letih lesu. Jangan-jangan kita ini kalau bergereja beribadah jadi berat karena kita sedang tidak memikul kuk yang dari Tuhan. Kita bikin beban yang kita buat sendiri, bukan tidak memikul bebannya Tuhan gitu. Kita pikul beban yang kita bikin sendiri, akhirnya jadi berat dan kita letih, kita lesu, kita tidak semangat lagi. Saya percaya generasi ini generasi yang haus Tuhan, generasi yang mencari Tuhan, generasi yang masih mau dengar kata Tuhan, dan generasi yang tidak anti dengan kata komunitas, tapi mulai enek
dengan organisasi gereja. Tadi dikatakan gereja itu mungkin cuma pamer doang. Gereja itu cuma datang ke gereja hanya untuk menunjukkan spiritualitas kita. Nah, saya berkata, silahkan kalian cari Tuhan kita masing-masing, cari Tuhan di kamar, tapi tunjukkan Tuhan lewat perbuatanmu di ruang tamu. Itu bahkan juga ucapan saya ke lintas iman. Masing-masing kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, tapi tunjukkanlah siapa Tuhan yang kamu sembah lewat perbuatanmu di ruang tamu. Gitu. Jadi ya saya setuju gitu ya, bahwa kita punya tanggung jawab pribadi, tapi kita juga punya tanggung jawab di dalam berkebersamaan gitu. Alkitab selalu menulis tentang bersama-sama, tidak sendirian, tapi bukan besar. Itu problemnya karena sekali lagi jadi besar. Itu masalah utama gereja, masalah pertama gereja, karena jadi besar. Disitulah kemudian ada kultus, kemudian ada popularitas, pamer, membangun mewah-mewahan, kompetisi, adanya dari, kemudian ada istilah pecah lah, karena kemudian jadi besar, bukan jadi banyak. Itu mungkin jadi pengantar yang saya ulang di awal, dan semoga bisa teman-teman yang lain lebih aktif, bisa lebih menanggapi. Monggo silahkan. Oke. Ayo teman-temanku di bawah Ya, naik dong. ya ini saya invite nih. Ya, udah ini. Ya saya sudah baca pesannya Pak Kak Kris, jadi udah saya juga ini sudah saya naikin juga. Aku dengar kok Albert bicara. Kok Albert itu kalau aku boleh tahu dan boleh tanya, pendeta atau apa sih kalau di Kristen itu evangelis? Kalau ditanya kerjaan saya sekarang kerja, kalau ditanya saya berjemaat tidak, saya online. Kalau ditanya punya gereja, istilahnya punya jemaat nggak punya. Tapi kalau punya titel pendeta punya. Jadi diartikan sendiri. Jadi maksud saya kembali saya menghidupi apa yang jadi tema saya hari ini gitu. Apa susahnya administrasi? Saya jadi pendeta juga karena kekuatan relasi. Saya jadi pendeta juga karena ya ada teman merekomendasikan dan tidak mewajibkan saya punya jemaat. Jadi ya sebatas dia perlukan ya saya pakai. Ya bahkan saya juga lagi ngejar kependetaan penuh supaya saya bisa menolong teman-teman nih. Itu teman-teman yang mau baptis, saya tinggal tanda tangan. Mau menikah, tinggal tak keluarin aja. Ya percaya yang menikah pun yang memberkati orang tua kok, bukan pendeta gitu. Jadi ya kalau yang istilahnya kalau di Alkitab ada tulisan berilah kepada pemerintah apa yang haknya pemerintah, berikan kepada Tuhan apa yang haknya Tuhan, ya berikan masing-masing pada porsinya. Gitu kan, pemerintah enggak sampai detail ngecekin satu-satu gitu ya. Ini syaratnya apa enggak. Jadi apa susahnya sih ngeprint satu lembar kertas gitu. Itu mungkin Kak Kris jawaban saya jadi panjang nih. Iya, maksud aku apa ya, dengar kok Albert ngomong, ya it's memang realitanya seperti itu dan memang benar apa adanya. Tapi aku nggak merasa aku ditunjuk-tunjuk atau aku dihakimi gitu. Ya memang kenyataannya tuh seperti itu. Jadi ya dulu sewaktu aku masih rajin untuk datang ke tempat yang dinamakan gereja itu, aku rasa kok kayaknya ini orang berlomba-lomba ya menunjuk orang-orang yang katanya belum kudus atau tidak kudus dibandingkan dengan ini gue kudus nih, aku kudus nih, lu belajar dong dari gue, dari aku nih gitu. Hah? Gitu. Aku juga sempet bingung gitu kan. Kemudian aku juga kalau ke apa ya namanya ya, ke gereja itu juga kan ya dengan baju ya apa adanya gitu, tapi sopan ya kan. Menurut aku tuh sopan, baik, bagus gitu. Kaos, kemudian celana jeans, lalu sendal gitu. Lalu kalau dilihat-lihat kok
nih orang ke gereja kok kayaknya kayak mau ke pesta nikah atau mau pesta apa atau Hmm, hmm, bagaimana gitu ya, kok hmm, hmm, kayaknya hmm, full hmm, banget hmm, gitu loh. hmm, hmm. Dalam hati aku jadi ada minder sendiri gitu kan. Tapi aku rasa dan aku yakin kok waktu aku belajar belajar jadi Katolik itu yang dilihat Tuhan itu tuh hati elu untuk menyembah Dia, untuk rindu sama Dia, hati gitu loh. Bukan aksesoris luar badan lu yang dilihat sama Tuhan. Tuhan itu tuh cuma ngelihat hati lu itu sudah siap atau belum untuk bertemu dengan Dia, untuk berbicara dengan Dia gitu. Tapi kadang sebagai manusia dulu sih aku minder-minder juga sih ya kok Albert ya. Kok kayaknya ngeliat ke kiri kanan depan belakang kok kayaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, kok gue busuk ya di sini. Hmm. Udah gitu juga kayaknya aku sempet sempet lirik-lirik sih. Kok kalau yang nama mereka kasih kolektor kok warnanya wah warna-warni nih. Warna-warni uangnya warna-warninya cerah nih. Aku kok kasih kolektor kok warnanya warna mati nih. Warna abu-abu, warna biru, pentok-pentok di warna coklat. Zaman dulu itu, waktu awal tahun 2000-an. Kok Albert, Ya, aduh aku jadi, aduh, apa ini gimana ya? Tapi penguatan aku balik lagi. Bahwa yang aku berikan itu adalah yang terbaik dari aku. Kemudian juga aku memberikan dari yang aku punya gitu, bukan dari kelebihan yang aku punya gitu. ya, ya. Ya terserah kalau misalnya mereka itu memberikan dari kelebihan atau memberikan dari yang mana-mana. Jadi aku dulu itu ya berprinsip ini adalah aku gitu loh. Terserah lo orang mau bagaimana bagaimana. Sampai ya ada kejadian yang nggak enak juga sih yang menyebabkan aku stop untuk menggereja atau datang ke tempat gereja itu. Salah satunya yaitu ada tertulis di situ tulisan sudahkah Anda berpakaian rapi dan sopan? Itu yang benar-benar menggelitik, menyesakkan dan membuat aku gondok sama sekali gitu loh. Kok Albert, Oke. kenapa ya pakaian itu harus diatur-atur gitu loh? Ya, 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 Gitu sih, Kak Albert. ya, ya. Eh, saya kemarin punya pengalaman menarik tuh hari Jumat, ya hari Jumat. eh yang minggu lalu berarti bukan kemarin, sorry minggu lalu. Itu em, minggu lalu saya punya teman di kantor, terus terang aja security ya bahasa mungkin ininya maaf gitu ya satpam begitu. Lalu hari Jumat saya tanya, loh Pak kok nggak Jumatan? Dan ternyata dia salah pakai kostum menurut dia, pakai kaos yang gambarnya itu jadi kami punya seragam itu ada satu yang lucu gitu di belakangnya itu kayak monyet lagi tutup muka gitu. Nah dia ngomong kalau saya pakai ini nanti takut di belakang saya ketawa dan itu jadi bikin sholatnya itu nggak sah gitu. Nah buat saya menarik gitu ya. Jadi tidak ada aturan di dalam masjid, tetapi hatinya itu sudah bicara gitu. Nuraninya udah bicara. Nah, saya mempercayai itu yang pertama. Yang kedua, eh, kayak kalau misalkan nih saya suka pakai baju, kemudian bukan saya, mungkin orang lain lah ya, orang lain punya pasangan yang si laki, cowoknya, suaminya pakai pengen baju yang kesukaannya dia, lalu istrinya ngasih kode jangan pakai itu deh, ganti dong gitu. Nah itu otomatis si suaminya mau gitu karena ada apa relasi. Nah maksud saya jadi apa yang saya bicarakan ini manusia itu ada satu punya tuntunan nurani
Nah, yang kedua didasari pada hubungan. Dia tahu batasan. Kalau nuraninya hidup, dia jiwanya sehat, murni bersih. Sebenarnya tanpa aturan itu eh, orang bisa punya kesadaran sendiri gitu. Tanpa diatur, orang tahu batasan mana yang gua sopan, mana yang gua nggak sopan. Dan kalaupun dia berubah, itu karena dia kenal Tuhan, karena dia makin dalam, makin punya hubungan, dan dia mungkin merasa kalau kayak gini rasanya nggak pantas deh, aku harus memberi yang lebih baik lagi. Nah itu tapi dorongan dari dalam. Sebetulnya dengan dia dibuat kenal dengan Tuhan otomatis, maka eh, ya dengan sendirinya. Nah saya sendiri sebagai guru di sekolah, di sekolah saya di sekolah negeri itu dari gerbang nggak boleh pakai hoodie, nggak boleh pakai sweater, semua harus sudah dilepas, jaket itu sudah dilepas. Nah kemudian di hari-hari tertentu itu eh, apa namanya ada jam doa pagi. Nah itu saya nggak pernah sekalipun menegur mereka yang pakai hoodie, mereka yang pakai jaket, mereka kalau buat sekolah walaupun rapet ya walaupun pakai jaket ya apalagi di Salatiga itu dingin itu dianggap nggak sopan, itu nggak dianggap melanggar aturan tata tertib. Nah ini kan jadi apa ya apa standar itu berbeda, yang satu nggak boleh terbuka, yang ini rapat pun juga nggak boleh. Nah tapi saya nggak memasalahkan itu, betul yang Tuhan cari itu hati, gitu yang Tuhan lihat itu hati. Ya saya bahkan di beberapa kali pelajaran agama nggak pakai sandal pun nggak apa-apa, betul-betul nggak pakai alas kaki gitu ya, silahkan gitu, mau pakai baju olahraga silahkan gitu ya. Ya, tetapi ya memang ada batasan lah sebagai hubungan dalam sosial. Ya, tapi apakah standarnya itu seperti apa ya itu kita masih bisa diskusikan gitu ya. Dan sekali lagi bisa aja tanpa perlu diatur orang punya kesadaran sendiri. Oh, ini buat aku sopan, buat aku nggak mengganggu yang lain gitu. Istilahnya tadi yang teman saya aja masjid nggak atur aja bisa punya kesadaran, aku lebih baik nggak ibadah di masjid deh daripada aku mengganggu eh, konsentrasi, mengganggu khusyuknya ibadah orang gitu. Jadi ya kembalinya kan ke personal ya, kembali kepada hatinya bicara apa. Nah kalau kita sentuhkan apa istilahnya hatinya dibuat apa namanya punya hubungan dengan Tuhan, punya susah kan tiap sandatnya, misalkan tadi seperti suami istri ya, mungkin enggak aturan baku banget ya, mungkin misalnya cuma selera warna, ada suaminya yang suka warna hitam, ada suaminya, istrinya nggak suka, cuman istrinya kalau bilang jangan pakai itu, suaminya mau, buat keluarga lain itu nggak masalah, itu ini hanya masalah selera aja. Nah kenapa sih suami mau? Ya karena itu istrinya yang nyuruh. Tapi kalau Soeharto, Soekarno atau siapapun yang masih hidup sekarang, Jokowi yang nyuruh, ya nggak bakal dia mau karena siapa elu gitu. Apa kaitannya? Kita mesti debat dulu. Alasannya apa? Dasarnya apa? Karena bukan ada hubungan. Nah, selama ada orang itu ada hubungan dengan Tuhan dan Tuhan dia bisa menikmati Tuhan, dia bisa merasakan Tuhan, dia bisa seolah-olah Tuhan yang minta, kamu jangan pakai itu. Ada suara di dalam batinnya itu yang Tuhan berkata demikian ya, bisa jadi dia akan berubah dengan sendirinya sih. Itu mungkin tanggapan saya soal kostum ya, soal apa istilahnya seperti itu di gereja. Dan eh, soal ini silakan juga teman-teman yang lain tadi seperti ada Kak Yohan, sudah saya invite juga kalau mau bicara, tinggal diterima juga itu tadi. Atau teman-teman yang lain yang mau bicara silahkan buka mic, itu bisa di invitationnya diterima, lalu kemudian bisa bicara. Ada Kak Fania, ada siapa tadi? Oh, udah pergi ya temannya tadi ya, Li, siapa itu? Iya, udah. Kak Kris juga boleh sih mau nangkepin lagi. Terima kasih udah jadi membuat hidup diskusi ini. Dan minta maaf kalau semoga tidak ada tanggapan yang personal ya, ini memang maksudnya dari opini saya sendiri sih. Iya, ini Gitu. pun juga kita kan sama-sama Betul. dengan hati yang sejuk ya, kok Albert Betul, ya. betul. Kita terima. Lu mau dikritik ya, lu juga boleh mengkritik orang gitu kan. Betul, betul. Jangan lu maunya mengkritik aja tapi lu nggak terima dikritik gitu kan. Iya, betul. Dan Maksudnya sebetulnya spiritual juga jernih kan, sebuah perjalanan gitu. betul. Jadi bisa saja saya dulu yakini ini, di kemudian hari saya bisa nggak meyakini itu lagi, atau mungkin bisa keyakinan saya bisa berubah karena ini sebuah spiritual journey. Gitu. Nah, aku
aku sih yang mau aku kritisi adalah ya yang tulisan itu di gereja itu, sudahkah Anda berpakaian rapi dan sopan gitu kan? Jadi ya pakai standar siapa dan apa yang itu ditetapkan rapi dan sopan itu gitu. Kalau misalnya iya, soalnya ada ibu-ibu, ada remaja putri yang pakai bajunya dengan belahan dada rendah, itu kan. Jadi mengganggu yang pastor, mengganggu pendeta yang sedang khotbah di depan, atau mengganggu pemain musik, atau mengganggu siapapun. Pemandangannya dia jadi melihat ke baju, ke belahan baju perempuan tersebut. Hah? Saya bilang, kok apa ya? Kok mata lu dan iman lu kok bisa goyah begitu gitu loh. Tahu juga mereka pakai baju juga, ya please deh, gak usah ngatur-ngatur baju orang gitu loh. Tahu juga kalau misalnya, aduh, gak bakalan kita pakai baju yang robek atau yang bagaimana gitu loh. Pokoknya, aduh, dikembalikan aja gitu, dikembalikan aja ke awal-awalnya gitu. Bahwa yang Tuhan lihat itu tuh bukan atribut luar elu, tapi hati elu. Gitu loh. Kalau misalnya lu ngerasa, waduh, kalau gua ngelihat ibu-ibu atau perempuan itu pakai baju dada rendah, jadi iman gua goyah atau apa bagaimana, ya congkel aja mata lu. Berarti iman lu sendiri yang belum kuat. Kita nggak bilang bahwa si ibu atau si remaja putri ini pakai baju itu mengundang ya. Enggak, gitu loh. Lalu juga kalau misalnya mau pakai celana pendek pun gitu. Ya, ya apa? Wah, nanti pastor sama pendeta sama pemain musik atau pengiring jerigen lagu itu melihat paha mulus laki-laki, paha mulus perempuan, atau itu gimana gitu. Jadi terangsang atau bagaimana. Hello, cungkil mata lu. Berarti lu tuh nggak lolos dengan iman. Gitu aja. Jadi emosi kan aku kan, kok Albert jadinya kan. Iya. Dengan baju aja lu atur-atur gitu loh. Nanti lu harus begini, ntar lu harus begitu, lu harus begini begitu. Ya bubar lama-lama. Jadi gak heran kalau misalnya aku lihat-lihat ya di gereja, biasanya sih di gereja Kristen mereka banyak banget berpisah ya, berpencar, bikin gereja baru. Yang Katolik pun juga kayaknya mungkin sama kali ya, gitu. Terlalu, aduh, please deh. Udah, itu aja pengalaman aku di malam Natal ini. Iya. Thank you. Betul, tadi inti saya sih memang harus tuntunan itu dari dalam ya. Kalau bukan diatur-atur dari luar, lebih banyak sebetulnya kesadaran dari dalam yang gimana dibangkitkan. Tetapi saya juga nulis kemarin di Hari Ibu, ya nggak usah ngucapin Hari Ibu selama pemerkosaan kasus-kasus ya seperti tadi itu yang disalahin cuman perempuan gitu. Ya, saya nulis gitu tuh. Jadi setuju satu sisi ya. Jadi bahwa kalau ada apa-apa itu yang istilahnya lu yang mengundang itu yang disalahin pokoknya yang pihak ini yang salah cewek gitu ya. Ya lu nggak usah ngucapin Hari Ibu deh gitu, karena penghargaan sebuah perempuan itu bukan hanya soal ibu saja ya, tetapi juga perempuan pada umumnya itu kan sejarah daripada Hari Ibu gitu. Jadi setuju, jadi ya lebih tadi ke tuntunan. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau menanggapin. Gitu, silahkan.
Mm. Ada Kasari, ada Kalisda di bawah. Kayohan juga tuh. Silahkan. Ya, udah tak approve. Nah, sekarang nih Kak Johan bisa ngomong. Halo, halo. Halo, halo. Ya, silahkan. Dengar Dengar, suaranya? dengar. Oke. Sorry dari tadi nyimak masih di jalan, terus juga baru pakai Clubhouse demi dengerin kamu, buat Ini demi demi topiknya asik demi soalnya. mempopulerkan apa yang sudah kamu racuni ke aku jam sekian tahun yang lalu. Ya, ya, ya. Dari tadi menyimak, aku mungkin nggak banyak nambahin lagi ya tadi yang udah. Maaf, mohon maaf. Iya. Kayohan suaranya jauh. Oh, sebentar. Pakai earphone atau bagaimana Halo, ini? sudah jelas? Ya, sudah. Oke, salam kenal juga buat Kak Kris. Aku sih nggak banyak nambahin lagi. Tadi Albert sudah nerangin panjang lebar soal apa gereja gimana. Kalau aku sih secara konsep sama ya, setuju dengan Albert. Cuman kalau aku boleh berbagi, sekarang aku ini begini ya, maksudnya eh, justru dalam posisi kalau boleh dikatakan iri dengan Albert karena aku tahu teori tapi sampai hari ini aku masih, ya kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip, terjebak di gereja yang organisasi. Aku masih nyebur di gereja yang organisasi, bahkan di tempat yang sekarang uh, aku salah satu leader di gereja gitu. Cuman aku tetap dengan keyakinanku, dengan konsepku yang aku pernah belajar dari banyak orang tentang gereja ya, yang seperti Albert itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke eh, nggak tahu sih, mungkin mungkin ini eh, pilihan lah, maksudnya ya mungkin coba diskusi juga dengan Albert, dengan teman-teman lain di sini, kalau mau kasih masukan atau diskusi silakan. Cuman kenapa aku tetap, walaupun punya konsep yang seperti yang Albert tadi paparkan, tapi kenapa kok tetap ada di istilahnya di gereja yang organisasi gitu ya. Ya karena aku sendiri berpikir bahwa aku melihat ada orang-orang istilahnya yang, apalagi di tempatku ya, tempat di kotaku, aku kan tinggal di Kupang NTT, which is di sini kan orang-orang ya udah mayoritas Kristen gitu loh. Nah, nggak tahu, aku sih melihat bahwa ada orang-orang yang istilahnya ya menjangkaunya ya kita memang harus nyebur nyebur ke gereja dengan yang pola yang mereka punya, harus nyebur ke situ, baru dari situ kalau secara wacana pemikiran mulai dibagikan, mulai bagi hidup di situ. Istilahnya kan kalau aku melihat di kota-kota atau di kantong-kantong Kristen di mana banyak orang Kristen, misalkan di tempatku sini ya, di Kupang ini, aku kok merasa kalau aku ekstrim katakanlah ya, eh, bukan hanya mengusung tapi terus terus apa, melakukan praktek gereja yang seperti yang Albert tadi paparkan gitu ya, itu jadi sesuatu yang justru kalau aku melihat akan menimbulkan apa ya, orang jadi ih, bukan masalah takut dipandang orang yang gimana, cuman itu justru akan membangun tembok. Nah, makanya aku sekarang lebih lebih
tertarik ke oke, aku ada di dalam sana, dan ternyata di dalam sana istilahnya aku juga nemuin orang-orang yang sepaham juga dengan aku gitu. Ide-ide konsep-konsepnya tentang gereja, bagaimana ada sepaham, dan aku pribadi istilahnya dari dalam ini aku coba ya, kalau istilahnya ya apakah meracuni kah, kalau mungkin istilah lebih positifnya mewarnai kah atau apapun lah istilahnya, aku coba dari dalam dari dalam aku coba mewarnai atau meracuni orang-orang yang ya aku lihat, oh ini nih bisa nih, open minded nih, bisa nih ya. Jujur itu mostly anak-anak muda sih, yang masih pemikirannya masih terbuka dan sebagainya, yang bisa istilahnya diajak tukar pikiran, omong itu ada. Dan eh, kalau buat aku sendiri sih, setelah setelah belajar terus menjalani, apalagi setelah berkeluarga gitu ya, berkeluarga punya anak, aku nggak mau jadi orang yang istilahnya punya konsep yang seperti itu tapi hidupku sendiri nggak aku bagikan. Itu aku belajar banyak gitu dengan istri, dengan anakku. Nah itu yang aku juga sedang mulai istilahnya, walaupun aku di dalam sana, di dalam gereja yang organisasi, dan aku pengen meracuni atau mewarnai dengan konsep gereja yang aku percaya, tapi aku juga mau nggak cuma berhenti di situ, tapi ya hidupku aku mau bagiin gitu loh. Ya sedikit cerita aja mungkin, sorry kalau agak melenceng dari topik. Aku punya beban untuk pasangan-pasangan muda yang mereka baru baru pengantin-pengantin muda lah, atau yang mereka sedang, anak-anak muda yang sedang jalin hubungan. Nah itu yang aku punya beban untuk melayani mereka. Aku bagi hidupku di situlah. Kayak yang sekarang sedang coba aku lakuin, ada satu pasangan yang istrinya baru aja hamil. Ya simpel aja lah, aku perhatikan inilah kehamilannya, mereka suami istri gimana, aku sama istriku ya natural aja, kayak kayak contoh tadi baju gitu ya, yang dibilang Albert itu sesuatu yang dari dalam gitu ya. Ya aku sama istriku natural aja, suka perhatiin pasangan-pasangan muda yang kayak gitu, yang istrinya lagi hamil atau lagi punya anak kecil gitu-gitu. Nah jadi aku sedang uh, balancing dua dua sisi itu sih. Kalau dulu waktu aku masih single mahasiswa, dengan segala idealismeku dan sebagainya, ya ini sih istilahnya sampai, ya mungkin Albert tahu ya cerita-cerita itu yang buat tulisan dan sebagainya, kemudian dipanggilin sama orang-orang tertentu, dimarah-marahin dan sebagainya. Aku nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya aku punya konsep tentang gereja gini, udah aku jalan terus tabrak. Cuman buat aku pribadi sekarang aku berusaha itu tadi, menyeimbangkan. Aku tetap di dalam sana istilahnya ya, tetap di dalam sana tampil aku, terus aku membagi konsep itu, meracuni, mewarnai dengan konsep itu, tapi di satu sisi aku nggak mau cuman apa jadi orang yang jago ngomong aja tentang konsep, tapi aku juga belajar dari dalam itu ya. Orang-orang yang di dalam itu, aku dengan beberapa dari mereka aku belajar bagi hidup. Itu aja sih, but thank you. Iya, iya. Boleh aku tanggepin dulu ya? Silakan. Aku juga nggak tahu tadi namanya spiritual journey ya. Aku juga nggak tahu, dan maksudnya seberapa lama aku akan bertahan. Tetapi aku pun juga nggak nolak sampai hari ini. Bahkan aku sudah yakin akan ada aniaya berikutnya. Kalau tanda kutip gitu ya, ada cemooh berikutnya ketika saya mengejar kependetaan gitu. Saya bicara organisasi tidak diperlukan, tapi kenapa saya masih mau organisasi, dalam tanda kutip begitu. Ada teman juga ada ngomong saya kemarin barusan ini, Pet, kalau kamu, kebetulan teman saya ada di Kendari, di Sulawesi,
ya sama kondisinya tadi, kalau nggak ada gereja ya dianggap aneh gitu, dan nggak mungkin mereka kalau apalagi di pedalaman di desa di gunung mau kemana gitu. Nah, saya pada prinsipnya sih membenturkan orang dulu se-ekstrimnya, baru kita cari titik keseimbangan. Kembali kepada apa yang perlu pemerintah, apa yang diperlukan Tuhan. Andai kata bayangan saya nih, saya ada di organisasi gereja, maka setidaknya satu, saya memulai milah apa yang dari barat dan apa yang dari Alkitab. Ya contohnya lagi, misalkan di Jawa ini masih banyak jas-jasan, pakai jas gitu ya. Apa itu perlu harus jas sih gitu ya. Nah, jadi kembali kepada pemikiran dulu, esensi dan aksesorisnya apa. Kalau kita bisa mengejar esensi gereja, maka di gedung pun nggak masalah selama yang kita kejar esensinya. Gitu. Artinya kayak ini saya bimbing satu murid yang besok saya minta untuk ngisi ketika saya bicara di pengkhotbah di retreat, maka murid-murid yang selama ini ngeband yang saya bimbing, saya minta ayo tampil dong. Lalu kemudian si pihak sekolah ternyata nggak menyediakan full band. Lalu mau akustikan dan segala macam, wah nggak enak Kak, nggak full band gitu. Nah itu yang kemudian saya ajar, yuk kita bisa bersyukur, kita bisa menang, kita bisa bagus full band, dan kita bisa bagus tanpa full band. Jadi ya buat saya jadi hal yang baik adalah hal yang lentur, fleksibel gitu. Kita bisa tanpa musik, bisa dengan musik. Jangan itu yang kemudian diajar ke jemaat kan gitu. Artinya kalaupun suatu saat listrik mati lah, nggak mungkin di luar daerah kan banyak itu masih PLN sering mati kayak gitu ya. Ya nggak ada listrik jangan ngurangi kita merasa bahwa hadirat Tuhan nggak ada, misalkan begitu. Nah, jadi atau mungkin yang dari karismatik nggak mau datang ke Protestan, nggak mau datang ke Katolik, terus berkata, oh hadirat Tuhan nggak ada di situ karena sunyi senyap. Wah ya kurang ajar itu lu nya yang bermasalah gitu. Jadi esensi gereja nggak lepas ya, walaupun boleh ibadah. Misalkan juga tadi masalahnya kan ketika gereja penuh, kemudian cari gedung yang gede lagi untuk ngumpulin lagi. Nah itu kan jadi solusi yang wajib, solusi yang satu-satunya seolah-olah demikian. Padahal kan enggak gitu. Artinya di gereja pun kan juga mengenal istilah pos PI, istilah cabang. Ya begitu gereja penuh ya silahkan aja buka cabang gitu. Atau yang jauh-jauh lokasi rumahnya, udahlah dibangun aja gereja mungkin di sana, atau silahkan bergabung di gereja yang dekat, dilepas gitu. Nah atau misalkan saya jadi pendeta, ya kependetaan saya manfaatkan untuk menolong teman-teman yang nggak punya gereja gitu tadi, yang berkomunitas tadi. Saya sudah mendedikasikan diri saya, misalnya niatkan saya untuk siapapun yang bergerak di komunitas, kalaupun saya bergereja, ya, siapapun yang tidak bergereja saya akan bantu dengan tadi, apa susahnya sih ngeluarin cuma tanda tangan doang gitu. Misalkan saya pendeta duluan gitu ya, lalu Kak Johan memberkati orang menikah gitu ya, apa susahnya tak kasih surat itu, udah berkati aja sekalian di sana di NTT daripada aku harus terbang ke sana gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan ya, bukan anti gedung gerejanya. Lalu gedung gerejanya sendiri kan ya kalau sekarang di pandemi ini ngapain sih hari Minggu doang gitu, dan aku Minggu aja kosong gitu ya. Saya tertarik di salah satu hamba Tuhan yang kita kenal di Papua gitu, itu Senin sampai bangun sekolah aja. Lalu di antar kelasnya rolling door, nanti kalau hari Minggu jadi ibadah, tempat ibadah. Tapi hari biasanya buat sekolah, jadi berkat buat masyarakat. Jadi gedung tidak hanya cuma gedung. Makanya saya tertarik Kejadian 14 ayat 14, ketika Abraham melepaskan tawanan Lot itu, yang mereka ngutus ya budak yang lahir di rumahnya, yang terlatih gitu. Jadi budak yang lahir di rumah. Jadi kita bukan ambil jiwanya orang, jemaatnya orang, lalu dilatih, lalu diutus gitu. Pengertian gereja dalam pengertian saya Kejadian 14 ayat 14 itu. Jadi selama gereja melatih dan kemudian disuruh pergi, diutus, ya gedung pun sebagai tempat pelatihan, gedung sebagai markas untuk pelatihan, tempat sekolah. Ada lulusnya kapan untuk diutus gitu. Lalu bicara soal kepemimpinan mungkin nanti hari Minggu. Ya, saya akan bicara soal kepemimpinan. Artinya tidak perlu nunggu mati sampai harus digantikan. Itu ada peranan-peranan yang kemudian kita bisa ambil seperti orang tua.
tidak ada kata pensiun, orang tua tetap orang tua. Tetapi ketika anaknya punya anak lagi, maka fungsi atau istilahnya ketika anaknya menikah aja, fungsinya bukan lagi sebagai kontrol ya, sebagai kalau biasanya masih belum nikah kan masih kontrolnya kuat. Tetapi ketika anak udah menikah, maka fungsi orang tua sebagai konsultan atau sebagai penasihat atau sejajar gitu. Keluarga baru punya otonom, punya power sendiri, punya otoritas, punya wilayah sendiri. Nah, orang tuanya tetap bisa kerja, baik antara anaknya meneruskan kerjaan orang tua atau tidak, orang tua masih bisa berfungsi. Jadi makanya tidak ada kenal istilah pensiun pendeta, tetapi juga jangan sampai pendeta itu juga terus-menerus ngurusin gereja. Dia bisa punya peranan yang berbeda. Nah, itu mungkin bagian lain di hari Minggu yang mungkin bisa saya bahas. Tetapi setidaknya itu tadi, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, berikan kepada pemerintah apa yang pemerintah mau. Kita tidak perlu ditakut-takutin, kita tidak perlu ketakutan, wah kalau kita ini nggak punya organisasi, kita sesat, kita nggak punya organisasi, kita itu liar, ya kita bisa dianggap liar masyarakat kalau kita kebanyakan gitu. Nah, makanya organisasi dibutuhkan, payung, tapi kan tidak perlu ini jadi melebar kemana-mana. Saya boleh sharing, ada teman saya nih dokter, kemudian dia tanya status di Facebook, dia bilang media sekarang kurang ajar, kok pencantuman gelar nggak pernah dicantum. Nah, buat saya dia alay gitu ya, dia berlebihan, over, karena dia merasa mungkin dia udah sekolah tinggi-tinggi kok nggak dihargain gitu ya. Ya dia nggak tahu konteks gitu. Artinya saya sampai bilang, kalau kamu di undangan pernikahan masa sih dicantumin gelar, itu kan hanya kebanggaan orang tua aja. Tapi kamu mencintai pasanganmu tentunya bukan dari gelar. Kenapa undangan pernikahan mesti dicantum gelar? Saya bilang gitu. Lalu untuk berteman ngapain sih pakai gelar? Nah, saya kemudian lihat cek IG-nya, di IG-nya tertulis doktor, terus nama teman saya. Jadi doktornya aja jadi username, doktornya aja jadi ID-nya IG dia. Saya bilang, ya dalam hati saya sih, oh, lu sangat sindrom itu, lu banggain itu dokter gitu. Jadi ya kalau dalam konteksnya jurnal, ya mungkin saya akan nyalahin, kenapa sih kamu nggak nyantumin gelarmu, dasarmu apa? Ketika dia berbicara soal ilmiah, mungkin gelar itu dipakai gitu. Tetapi ketika berhubungan dalam sosial, dalam pernikahan, dalam apa, kan kadang nggak butuh gelar gitu. Jadi bahkan di dunia kerja aja sekarang gelar juga nggak jaminan, karena orang akan ngetes dulu kamu bisa mampu ngerjain itu atau enggak gitu. Jadi ya mungkin ibarat ilustrasinya seperti itu ya. Jadi organisasi butuh, gelar butuh gitu. Bahwa gelar nggak dipakai, Indonesia rasanya belum sampai sejauh itu sih kalau gelar itu nggak dipakai ya. Bahwa gelar itu dibutuhkan untuk kerja, iya gitu ya. Bahwa tapi apakah dunia sekarang sudah berubah kan, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang tidak hanya gelar tapi tetap diuji, ya gitu. Nah, tapi kan juga ada konteksnya di mana gitu. Jadi kalau sampai kemudian IG aja harus pakai menyantum dokter, ya itu kan aturannya dia sendiri, maunya dia sendiri. Nah, gereja seringkali mendewa-dewakan organisasi sampai ketakutan banget, ya sampai lupa pada yang esensi. Itu sih mungkin tanggapan saya. Nih silahkan untuk mau ada tanggapan lagi. Kak Fania, Kak Kris juga masih boleh kuotanya nggak harus isi ulang. Silahkan kalau mau menanggapin lagi. Enggak sih. Atau Kak Yohan juga boleh tanya. Nah, gimana Kak Kris? Enggak, cuman dengerin doang aja ini. Pendeta-pendeta lagi berbicara. Saya nggak mau bilang berkhotbah. Gimana gitu kalau berkhotbah ya. Saya juga nggak seneng pakai pendeta, makanya saya juga nggak nyantum nama saya juga dengan pendeta, lebay lah, alay gitu. Dan mungkin nanti di soal kepemimpinan saya akan bahas sih, itu soal pastor, soal apa saya akan bahas itu. Jadi ada beberapa hal yang saya juga nggak setuju gitu. Depannya P huruf besar, DT huruf kecil, titik. Albert bla 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 bla, belakangnya S huruf besar, titik, T huruf besar, H huruf kecil. Saya malah justru nggak punya sarjana teologi loh Kak Kris. Saya ini komputer. Saya ini sarjana Eskom, saya sarjana komedi. PDT depannya dapat dari mana kalau? Saya juga nggak PDT sih, saya PDM apa?
Oh, gitu. Saya pendeta main-main, enggak pendeta muda maksudnya. Saya karena organisasi gereja itu enggak harus selalu mensyaratkan teologi. Ada organisasi gereja yang tidak pakai, itu hanya rekomendasi. Gitu. Oh, jadi apa? Kalau pendeta muda itu evangelis atau penginjil atau bagaimana? Kalau saya pakai pendeta di sini juga percuma lah ya, nggak ada yang bayar saya. Gitu. Jadi Betul ya. saya pakai pendeta tuh kalau misalkan satu acara di gereja, lalu silakan pendeta duduk di depan atau silakan makannya duluan, ya saya pakai keluarin pendeta saya. Kalau enggak ya enggak keluar. Enggak Iya, penting. ada jemaat datang ini mau pemberkatan rumah, ayo tolong dijemput, diantar, kemudian dikasih amplop gitu ya. Ya, itu pun kalau ke saya langsung boleh, tapi kalau di luar kota tadi Kak Johan, ya saya juga mikir-mikir gitu. Kak Johan punya temen yang mau memberkatan nikah, ya mending Kak Johan aja daripada saya ongkos juga terbang ke sana. Ya, jadi ya beda soal gitu. Jadi nggak penting-penting amat lah ya. Popularitas itu juga nggak dibawa mati gitu kan. Iya, iya. Ya, apa namanya, banyak sih yang memang harus dikritisi, itu banyak. Ya COVID ini kan mengajarin kita ya, maksudnya akhirnya pun juga siapa sih yang nemenin kita ke liang lahat gitu kan, maksudnya yang sampai nganter itu aja lah, belum tentu lah mau namanya wakil gembala, mau namanya kita temen rekan sendiri, namanya jemaat, belum tentu nemenin kita ke liang lahat gitu. Jadi ya nggak ini banget, nggak perlu dikejar. Tapi di awal-awal ada pemuka agama yang tetap meminta umatnya untuk datang ke tempat ibadah loh, dan tidak percaya dengan COVID ini. Nah, setelah jemaat dan jemaahnya pada kena COVID, baru mulai percaya, baru tidak ada lagi ibadah-ibadah offline gitu. Ya kayak mungkin tadi saya sempat ngobrol di awal ya soal Natal gitu ya. Kita nggak mau sih agama lain misalkan ada kursi Kristen gitu ya, atau tapi kita kan siapa sih yang nentuin warna merah kuning hijau itu jadi warna Natal gitu ya. Lalu tukar kado lah, lalu drama Natal lah, lalu makan-makan Natal. Nggak ada yang mewajibkan gitu. Jadi perlu betul tadi esensi dan nggak esensi. Natal itu perlu Natal itu apa sih gitu. COVID sendiri juga sama, ibadah online, offline, online, offline, online, offline. Apa ya ibadah cuman gitu-gitu aja. Apakah hanya nanti besok itu topik yang besok itu, apakah arti ibadah gitu ya? Apakah hanya COVID ini ngajarin kita supaya pakai masker doang ke gereja gitu? Apa semahal itu Tuhan ngajar gereja hanya untuk maskeran gitu ya? Dan hanya itu yang kita lakukan setelah pandemi ini, hanya pakai masker di gereja, ya itu mungkin jadi topik saya berikut yang besok untuk ibadah. Tadi Kak Yohan kelihatannya sempat buka mic nih. Silahkan kalau Kak Yohan. Kalau mau apresiasi itu mic-nya dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Itu tepuk tangan virtual di Clubhouse ya. Oh, saya baru tahu. Soalnya kan nggak ada tanda apresiasi kan, soalnya kan. Jadi kalau on off mikrofon berarti kita mengapresiasi orang tersebut. Ya, seperti itu tadi. Ayo silakan. Ayo. Ya, saya masih gagap dengan Clubhouse. Aku juga masih belajar kok, kemarin delete untuk schedule aja baru pertama kali. Jadi masih delete kok salah. Ini kok gitu. Oke. Lanjut silakan. Silakan kalau ada topik lagi yang perlu dibahas atau ditanyain ya, semoga menjawab. Atau tadi nanggepin yang saya tanggapan juga boleh, Anu John. Aku kalau misalnya mau tanya tentang ini loh, apa namanya? Kan dulu pada saat aku masih rajin ke gereja Katolik ya, itu kan kita tidak ada yang namanya perpuluhan. Nah, kalau di Kristen, aku bingung. Sebenarnya kan yang namanya Kristen itu kan merujuk kepada Kristen ya. Kristen dan Katolik itu adalah Kristen kan.
Karena Hmm. kan akarnya itu adalah Hmm. Kristen, pengikut Kristus gitu loh. Kenapa sekarang jadi beda gitu loh? Kristen itu adalah Kristen, ya Katolik adalah Katolik gitu. Itu jadi masalah. Itu mah biarin aja, itu untuk saat ini aku nggak pentingin itu. Yang aku mau tanya itu tuh kayak apa, perpuluhan ya gitu loh. Perpuluhan itu aku pernah ke gereja Kristen itu, di gerejanya itu ada berbagai macam amplop. Perpuluhan buat ini itu. Sedangkan waktu aku masih di gereja Katolik, waktu masih aktif, ya kita hanya kantong persembahan satu itu aja. Dan kalaupun ada kantong, kalaupun ada amplop, ya itu cuma satu amplop itu aja gitu loh. Dan itu sebenarnya apakah perpuluhan itu apa sih gitu, perpuluhan itu. Kemudian persembahan iman itu apa sih gitu. Apakah masing-masing perpuluhan ini buat ini itu lain-lain sehingga harus dibikin amplopnya masing-masing ya? Itu boleh nggak dijawab sama Ko Albert atau Kak Yohan, atau dua-duanya juga boleh? Saya sih sebenarnya sudah mengagendakan bahwa tiga topik ini sih karena topik akhir tahun dan saya belum nentuin kapan lagi, tapi saya pengen bikin rutin dan masih ada topik-topik selanjutnya, yaitu malpraktek gereja dan keuangan gereja, malpraktek gereja soal spiritual abuse. Jadi maksud saya mau topik-topik yang nyerempet-nyerempet bahaya gitu menurut saya. Jadi saya makanya sebutnya juga provokatif ya. Saya pakai istilah malpraktek gereja. Jadi saya memang lagi rencanain sih bahas keuangan gereja. Saya bahas tentang nanti istilah pembapaan generasi. Lalu saya akan bahas tentang spiritual abuse itu. Ya beberapa di dalam gereja ya gitu. Mungkin bahas tipis dulu kali Ko Albert, nggak usah terlalu mendalam gitu loh. Menjawab Mana ya? aku bahwa kita itu serakah gitu, punya tendensi sebagai manusia itu serakah. Kita punya tendensi untuk merasa bahwa semua harta ini datangnya dari kita. Karena kita yang nyari, bahwa kita punya tendensi untuk lebih mudah serakah ya mungkin istilahnya yang paling tepat itu ya. Jadi gini, uang itu kan buat saya terpisah tiga ya, mencari, ngelola, dan mengeluarkan. Itu punya seni sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk mengeluarkannya ini kadang eman, jangankan ke gereja ya. Untuk pajak aja kita eman kan gitu. Ini gua bayar pajak untuk apa ini gitu kan, rasanya itu kita nggak ikhlas, walaupun istilahnya kita bisa aja terserahlah dosa-dosanya pemerintah gitu ya, kalau yang penting gua bayar pajak gitu. Nah, pajak pun kan ya kita bisa bilang ya Tuhan, Alkitab juga nyuruh kita bayar pajak gitu. Jadi ini sebetulnya perpuluhan dan segala macam itu kita akan soroti dan mesti jujur. Ini masalahnya dengan perpuluhan ini apanya gitu ya. Apakah kita nggak ikhlas gitu ya dengan nanti gua bayar perpuluhan enak aja, pendetanya mewah-mewahan gitu, Louis Vuitton gitu ya. Wah ini pakai merek-merek gitu, branded gitu. Kok enak banget nih gua yang kerja lu, dan 10% tuh gede gitu ya. Kalau bisnis aja jualan dagang itu kadang keuntungannya aja 10%. Jadi lu makan keuntungan gua dong gitu. Lu gak kerja, keuntungannya lu makan gitu. Nah, sampai batas apa sih kita bisa berkata cukup dalam dunia ini gitu sih. Jadi buat saya perpuluhan itu melatih kita untuk berkata, kalau gua bisa hidup dengan 90%, ya kenapa enggak gitu ya 10%. Nah, masalah 10%-nya diberikan kemana, nah itu nanti diskusi yang lain lagi sebenarnya. Nah, apakah harus 10%, apakah 10% cash, 10% langsung. Nah, saya pernah ngalamin di gereja yang 7 amplop. Lalu apalagi sudah sebelum persembahan itu, khotbahnya persembahan aja 1 jam. Jadi bukan khotbah loh ya, khotbah untuk persembahan aja 1 jam. Lalu kemudian masih ada testimoni, kesaksian orang yang
yang dulu jalan kaki, naik mob, naik bis, kemudian gara-gara dia persembahan ke Tuhan, sekarang dipromosikan dan lain sebagainya. Itu membuat saya juga goncang, apalagi kan visual. Orangnya ada, orangnya di depan saya, nggak bikin-bikin, wah ini gua yang kurang rohani nih, gitu kan. Ini gua yang bebal nih, gitu ya. Ini gua yang belum nyampe ini iman gua, gitu kan. Istilahnya yang imanku belum nyampe nih. Kalau gitu, kalau apa namanya, eh ini orang bisa berubah hidupnya, sementara gua gak berubah nih. Bener nih, jangan-jangan memang gua maling gitu kan istilahnya. Kalau dengan cara apa kamu mencuri? Ya dengan cara kamu tidak memberikan perpuluhan. Ayatnya kan gitu gitu. Jangan-jangan gua maling nih gitu. Lalu kita kemudian seringkali misalkan nggak ke gereja, nggak bayar perpuluhan, tiba-tiba kecurian, tiba-tiba kena kecelakaan gitu. Wah rasanya Tuhan tegur saya nih gitu. Nah apakah hal-hal itu? Nah, itu banyak pembahasannya jadi lama sih. Jadi tapi setidaknya gini sih. Artinya kita bisa bicarakan teknisnya, kita bisa bicarakan secara teologisnya, tapi kita juga mesti jujur dengan diri sendiri. Gitu. Jangan sampai di hati kita pun juga eh, serakah gitu. Kita tidak bisa berkata cukup. Andai kata itu tidak untuk gereja, andai kata tidak untuk pendeta, nah apakah 100% itu kita makan sendiri atau kita masih ingat orang lain enggak sih gitu. Itu setidaknya di awal kita punya hati yang itu dulu deh gitu. Jadi istilahnya 10%-nya ini kita alokasikan memang enggak untuk kita makan gitu. Jadi untuk kita berbagi. Nah, kayak di di Muslim kan ada 2,5% zakat. Nah, artinya besarannya mungkin berbeda nih 2,5 sama 10% gitu. Tetapi kan setidaknya tidak dimakan semua 100% itu tidak dimakan sendiri. Gitu. Jadi mungkin itu dulu ya kita bicaranya nanti itu teknisnya atau untuk siapa atau ada ayatnya enggak atau apa. Tapi setidaknya kita juga enggak gondelin gitu karena sedih itu adalah perbedaan antara pemilik dengan kenyataan gitu. Kenapa kita sedih? Karena yang kita rasa miliki itu hilang atau enggak ada kecopetan atau jatuh hilang. Nah, itu sedih kita. Itu termasuk orang yang kita kasih meninggal itu kan kita sedih. Banyak orang tiap hari meninggal, tapi kenapa kita enggak sedih? Karena enggak ada kaitan dengan aku. Bukan temanku, bukan pasanganku, bukan ayahku, bukan adikku. Ya enggak apa-apa gitu orang meninggal karena enggak ada kaitan. Nah, tapi kalau itu yang meninggal ya tadi ada kunya, ada pasanganku, temanku, sahabatku, maka aku sedih. Nah, jangan sampai ketika dalam mengelola harta juga sama. Gitu. Kita merasa ini milikku atau ada sebagian kita juga merasa ini sebenarnya milik Tuhan sih. Aku hanya pengelola. Aku ini hanya dititipin aja berkat dari Tuhan. Gitu. Jadi dan mungkin tidak ada kaitannya sama apa yang kita bicarakan, tapi mungkin juga jadi lebih mengenal saya kenapa saya bisa bicara seperti ini. Latar belakang saya dan nama saya Albert itu dari Katolik, Kak Grace. Saya sudah sampai Krisma, Kak Grace. Saya ikut kerabat kerja Ibu Teresa, saya ikut didake di Filipina tentang keluarga Allahnya model Katolik, dan sampai hari ini saya juga pernah ikut bibliodrama. Jadi kenapa saya bisa bilang Yesus Yes Gereja No? Sebab spiritualitas, saya percaya bahwa orang mencari Tuhan, tapi soal gereja kita bisa banyak bentuk nih, gitu. Oke. Lalu seperpuluhan itu tuh dihitung dari pendapatan kita kotor atau pendapatan kita bersih? Saya nggak ada ketentuan nih, banyak pendapat soal itu simpang siur. Jadi saya tidak pada prinsip itu sih. Saya prinsipnya lebih ke tadi sih, gini ya, ada orang bisa jangankan 10%, ada orang yang bisa hidup 50%, bahkan ada satu orang yang saya kenal bisa hidup dari 10%, 90%-nya untuk orang lain. Bahkan ada orang yang punya prinsip kalau saya belanja bulanan 2,5 juta, maka saya harus memberi orang lain 5 juta. Jadi kepada dia bisa memahami hidupnya untuk siapa, dia bisa memaknai hidupnya untuk apa, dia bisa mengelola keuangan, dia bisa mengatur keuangan untuk bisa berkata cukup, bukan hanya hati, tapi punya keahlian mencari pemasukan. Dan sama kan istilahnya, kalau saya punya pengeluaran 5 juta, gimana? Nah, itu kan ada dua
bisa dihemat, pengeluarannya jadi 2 juta, atau bisa cari pendapatan yang 10 juta. Jadi supaya jangan hanya menutup 5 juta, tapi juga punya tabungan 5 juta. Nah itu tergantung bagaimana kita melihat ini gitu sih. Jadi kalau supaya saya bisa bukan hanya dari hitungan neto brutonya, tetapi kalau misalkan saya pengen ngasih orang lain 3 juta, pengeluaran saya 3 juta, pribadi 3 juta, berarti kan total sebulan 6 juta. Nah itu kan bisa berarti orang, oke kalau gitu saya hemat pengeluaran saya supaya nggak jadi gede, supaya saya tetap gede memberi orang. Atau saya cari penghasilan yang lebih gede dari 6 juta supaya saya tetap bisa ngasih orang lain 6 juta. Itu menurut saya jauh lebih relevan ya. Kita bicaranya lu mau ngasih orang lain berapa sih? Daripada kita bicara neto dan bruto ya. Karena kan bicara soal hati. Kalau bicara soal hati aku nggak berani nih hitung-hitungan sama Tuhannya kayak gimana ya. Dan itu kan juga lihat saya juga nggak berani juga menjawab karena dia punya kebutuhan sejauh mana sih tentang hidup pribadinya atau keluarganya atau tanggung jawabnya, dia punya cicilan dan jadi kan sekali lagi buat saya keuangan itu mencari, mengelola dan mengeluarkan di 3 fase itu tiga tahap itu punya seni yang berbeda. Gimana cari duit itu bisa investasi, bisa properti, bisa segala macam. Cara ngelola pembukuannya, pengeluaran lah untuk mengeluarkan sendiri juga punya seninya. Jadi kalau saya mungkin lebih ke situ ya. Nggak menanggepin detailnya ya, gitu. Itu mungkin bisa jadi bahan diskusi selanjutnya ya, Kak Abed. Iya. Karena kan mungkin ada beberapa ya aku lihat di TikTok, kemudian juga di YouTube gitu kan, kemudian juga ada beberapa yang gereja yang aku datengin itu ya, berilah perpuluhanmu dari gajimu gitu kan. Dari gaji, berarti kan gaji ya yang gue bawa pulang ke rumah dong. Kalau misalnya gaji gue 5 juta, ya berarti yang gue kasih ke gereja itu adalah 500.000 gitu. Ya pendeta enak-enak aja ngomong kan. Makanya maksudnya kan itu tadi kembali kepada mindset dan kepada kepunyaan dan untuk apa tadi. Kalau sementara kita hatinya lepas dari itu dulu, maka mental kayanya kita ini kan harus dibentuk dulu. Contoh kita belum kaya, 1 juta penghasilan, duitnya kan 100.000 yang diberikan, kecil buat kita masih merasa ikhlas. 10 juta perpuluhannya 1 juta, sebatas mana sih kita bisa berkata enggak gede gitu. Nah kalau 1 juta kita mungkin udah merasa kok 1 juta enak banget ya. Sebesar kita penghasilan 100 juta, ngasih 10 juta, kita 1 miliar 100 juta. Nah berani nggak kita ngasih 100 juta? Kita bisa menganggap itu kecil nggak? Kan cuma 10%. Atau itu kan sudah 10% daripada 2,5%. Maka pembanding itu penting. Cara kita melihat itu penting sih. Buat saya makanya kembali lagi sih 10% itu ikhlas enggak dulu kita keluar duitnya. Perkara itu enggak harus diberikan gereja ya, misalkan enggak harus diberikan kepada pendeta. Kita 10 jutanya itu kita bagi-bagi nih. 1 jutanya untuk panti asuhan, 1 juta panti jompo, 1 jutanya untuk kita sendiri berani enggak ngeluarin 10 juta ketika kita punya penghasilan 100 juta. Nah, itu kan mental kayanya kita sama seperti jangankan untuk perpuluhan gitu. Nah, Gita Slavina itu kalau nggak salah ngadu temennya artis punya bayi aja sekian puluh juta keluar tuh. Untuk kondangan temennya nikah 25 juta keluar. Gitu. Buat dia kecil itu nilainya gitu. Dia nggak mikir berapa persen dari penghasilan dia lagi. Nah, itu jadi kembali kepada persoalannya, ini persoalan hati atau persoalan teknis. Kalau teknis kita bisa bahas. Tapi hati, nah artinya gini, ketika kita diberkati Tuhan lebih, masih berani enggak kita ngeluarin duit gitu. Kalau kita belum diberkati berani keluar duit, nah ketika kita diberkati berani enggak kita keluar duit lebih. Dan ketika maksudnya gini, kalau cuma 10% aja nggak berani, apalagi 20%, 30%, 50%. Buat saya orang kaya beneran itu yang misalkan mimpi saya jangankan soal 10%. Bisa enggak aku hidup tetap 10%, 90%-nya untuk orang lain. Gitu. Mungkin latihannya dari 10%. 10%. Kalau gue bisa hidup dengan 900.000, ya berarti kan 90%. Bisa nggak saya hidup dengan 80%? 80%-nya tapi saya tambahkan dengan penghasilan saya yang juga meningkat. Sehingga saya bisa hidup dengan 80%. Saya bisa hidup dengan separuh saya. 50%-nya
ya untuk orang lain. Gitu kayak si Mother Teresa. Itu buat saya justru bukan enggak lagi bicara perpuluhan dia. Karena dia bicaranya 100% hidupnya dia, 100% yang dia punya itu milik Tuhan. Karena kan sebenarnya 100% ini milik Tuhan, bukan 100% milik kita. Kalau 100% milik kita, maka kita akan sedih. Kembalinya ke tadi itu, 10% kan punya aku harus ya, kenapa kok diambil? Tapi kalau ini 100% punya Tuhan ya, mestinya kita yang nggak berani ngambil banyak-banyak justru. Karena ini punyanya Tuhan. Nah, mindset cara pandang ini yang menurut saya jauh lebih penting sebelum kita bahas perpuluhan gitu. Nah, saya sih udah nggak ribut ya masalah soal perpuluhan dengan oh ini untuk gereja atau enggak, untuk pendeta atau enggak. Nanti banyak nafsiran. Nanti kalau saya jawab begini, saya jawab harus perpuluhan, nanti diadu sama pendeta yang setuju atau pendeta yang nggak setuju gitu. Jadi saya lebih baik kepada dari dalam mindset kita, mindset orang kaya atau enggak sih gitu duluan. Iya, betul. Ada teman saya nggak punya anak, kayanya kaya. Dia bilang, Bet, kalau aku nggak mahal, jam konsultasiku nggak tinggi, dia konsultan. Dia ngomong aku nggak bisa membeli panti asuhan. Jadi dia sampai beli panti asuhan yang udah mau hancur gitu, nggak punya dana, nggak punya donatur, dia beli, dia support satu panti asuhan. Dia ngomong aku konsultan, jamku konsultan mahal supaya aku bisa support panti asuhan ini gitu. Jadi masalah cari, masalah kelola dan masalah ngeluarin duit itu berbeda. Ya, gereja pun juga sama. Dapat duit banyak oke aja sebenarnya. Cuman keluarinnya yang kita nggak biasanya jadi merasa gitu kan, sama kayak pemerintah. Kita mungkin ikhlas beri pajak. Tapi begitu pajak dikorupsi, kita merasa nggak ikhlas gitu. Lu kok gitu sih? Lu kok pakai untuk korupsi sih? Sementara gue kerja nih bener-bener untuk pajak. Kenapa lu korupsi gitu? Nah kita kan masalahnya di itu. Jadi ada nggak sesuai, nggak selaras dengan masuk, kelola, dan pengeluaran gitu kira-kira. Iya, betul. Jadi kalau gereja, menurut saya gini, gereja itu masalahnya tadi kembali ke besar, jadi besar tadi loh, enggak banyak ya. Kalau jadi besar akhirnya operasional, butuh dana, pengeluaran gereja per bulan aja udah gede, apalagi sekarang pandemi ini nggak ada pemasukan, pengeluarannya jalan terus, cicilan dan segala macam. Nah siapa yang suruh gitu. Nah kalau saya pernah di suatu komunitas yang kayak tadi loh, misalkan kita punya temen geng komunitas nih, kamu punya temen, terus ada temen yang melahirkan, yuk bantingan yuk iuran, beliin ini temen yang punya apa lagi ngelahirin, beliin kado. Ya udah urunan, begitu urunan dibeliin hadiah, selesai habis. Gitu nggak ada, yuk kumpulin uang kas. Ya bisa-bisa aja sih ada temen yang kumpulin uang kas supaya bisa hangout suatu akhir tahun piknik bareng, ada-ada aja. Tapi kan kesepakatan bersama. Yuk kita kumpulin duit ya. Kalau tadi ada pertanyaan janji iman seperti apa sih? Ya itu mirip gitulah gitu ya istilahnya. Yuk kita akhir tahun ke Thailand yuk, kita akhir tahun ke Eropa yuk, kita kumpulin dari sekarang yuk nyicil nabung yuk supaya nanti akhir tahun bisa ke Eropa. Nah itu aja kalau di gereja istilahnya janji iman. Jadi boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Nggak salah. Ya cuman kalau dibumbu-bumbui, di overactingin, kalau nggak dosa ini nggak dosa dan segala macam ya, ya, ya enggak lah gitu ya. Tapi kalau ini makanya sekali lagi ngatur orang 15 orang dengan ngatur 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang beda. Makanya untuk membuat orang 1000 orang melakukan ya perlu ada pemaksaan, manipulasi, kebohongan dilakukan untuk menghalalkan segala cara. Tapi kalau 15 orang, 12 orang, maka yang ada di situ itu trust, kepercayaan, kesepakatan. Kita bisa lakuin ini dasarnya sepakat. Yuk kita tahun ini, akhir tahun kita pergi ke Thailand kemana itu tadi. Nah itu boleh nggak boleh karena pas sepakat nggak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa di situ. Gitu. Kadang ya karena aku takut kalau lihat di TikTok, kemudian di YouTube gitu kan, pendeta yang ngomong berapi-api lah tentang dosa lah, tentang perpuluhan lah, tentang ya apapun itu gitu loh. Aduh, ini kok kadang aku suka berpikir apakah lu 100% suci ya? Gitu.
apakah lu 100% berbuat seperti apa yang lu omongin ya ke kita ya, ke penontonnya gitu kan. Kan ada ya, kita lihat ya pendeta yang bicara di mimbar itu berapi-api sambil nunjuk, sambil Alkitab itu sambil dipak gimana gitu. Itu aku bilang, hati-hati Pak, Bu, nanti di atas mimbar Anda stroke loh. Ya kan? Ya maksudnya nggak perlu ya, sekedar mengingatkan boleh, tapi jangan sampai gimana gitu ya. Jadi kayaknya orang jadi males gitu loh. Kalau menurut aku tuh males jadinya. Pak Albert. Ya, ya. Ya, apa namanya? Halo? Aku denger kan mau ngomong Pak Albert, jadi aku tutup. Ya. Jadi yang menurut saya hilang itu kekritisan ya. Terus kalau kritis ya orang nggak bisa mudah terhipnotis gitu ya di gereja gitu. Jadi selama ini yang mungkin, dan kalau pun ada yang bersuara dianggap aneh, berontak, dan ya padahal walaupun satu sisi saya melihat ada generasi muda sekarang atau generasi apapun ya, orang tuh tetap mau cari Tuhan kok, nggak alergi dengan Tuhan dalam spiritual journey-nya. Bahkan saya punya prinsip kalau dengan Tuhan ya jangan tanggung-tanggung gitu satu sisi ya. Jadi saya dulu di Katolik ya belajar sampai dokumen Vatikan, harus bedain ya, bukannya apa ya, tapi maksudnya bedain ini keputusan Vatikan atau ini Alkitab. Di Kristen sendiri juga sejauh ini gitu ya, ini sebenarnya tradisi atau ini Alkitab. Bahkan saya sampai berani cerita gitu, semakin saya belajar Alkitab semakin merasa sebagian dari apa yang kita lakukan di gereja nggak ada di Alkitab. Makanya sampai saya gemes dan bikin podcast ini, karena saya semakin belajar di pribadi Alkitab, kayak ya memang ada artinya di Alkitab, tepuk tangan, berdiri, sujud, berlutut, buka tangan, angkat tangan, ya ada di Alkitab ayatnya. Tapi kita di gereja kayak robot ya, ayo mari kita berdiri, ayo kita duduk, ayo kita tepuk tangan. Nah ini saya dulu kayak jadi orang aneh di gereja gitu. Ini saya berdiri karena disuruh atau karena saya berdiri karena keinginan hati gitu, karena saya pengen nyembah Tuhan, saya pengen mengungkapin kekaguman saya dengan Tuhan. Nah jadi saya lebih pengen itu sih, yang natural, yang alami, yang ya kalau di 10 orang, 15 orang di rumah, 5 orang nyanyi-nyanyi. Bahkan sekarang orang enggak ada yang ngeberatan tuh nyanyi-nyanyi pakai gitar gitu, beberapa gitar pakai kajun, lalu direkam di TikTok juga tetangga enggak ada yang protes gitu. Ini bikin gaduh atau apa. Nah, artinya ketika kita di rumah ada 5 orang nyembah Tuhan, nyanyi untuk Tuhan, nyanyi-nyanyi, lalu kemudian ada orang nangis, sujud, tiarap sekalipun ya nggak ada yang gimana-gimana ya, kita saling menghargai, kita betul-betul tahu bahwa ini otentik, asli, nggak dibuat-buat karena dia ingin gitu, dia punya kebebasan untuk mengekspresikan. Jadi itu yang kerinduan saya, bahkan nggak ada yang sampai apa ya istilahnya yang harus dibuat, harus ada 1 lagu dulu, 2 lagu. Nggak salah dengan lagu, nggak salah dengan full band. Tapi kalau itu terus-terusan sampai orang nggak jadi mikir dan itu jadi wajib, ya buat saya jadi salah. Kita ini sedang menyembah alat musik atau kita sedang nyembah Tuhan gitu. Siapa yang jadi Tuhan kita gitu. Yang jadi itu yang jadi pemikiran saya sih, termasuk kemudian juga setuju dengan yang terakhir tadi diungkapin. Ya mungkin juga nanti Minggu saya akan ngomong soal kepemimpinan. Saya pernah jatuh. Saya bahkan hari ini saya dibilang saya nggak orang kuat. Saya hari ini berkata saya ada seperti ini karena Tuhan itu pasti. Yang kedua karena teman-teman termasuk Yohan tadi. Artinya saya lemah dan tidak enak di sendirian. Makin ke atas makin sendiri, makin banyak topeng yang kita perlu pakai. Dan semakin di atas semakin dituntut. Kitanya mungkin nggak pengen, tapi dituntut. Kita harus hebat, kita harus rohani, nggak boleh nangis, nggak boleh stres, ya berat di atas itu.
Nah, kita nggak bisa jadi diri sendiri, capek beban untuk jadi pakai topeng di atas gitu. Jadi perlu kita itu nggak perlu orang banyak gitu ya, nggak perlu orang banyak tahu, tapi kita sehat gitu, waras gitu ya. Kita bisa share, kita bisa jadi diri kita, juga tidak perlu ya, teman-teman yang penuh, saya kita juga butuh teman yang nggak ngember. Nah kan berat nih, kalau kita cerita di umum kan juga jadi rahasia umum, jadi kita bukan jadi bahan gibah gitu loh, dan itu berat orang untuk terbuka, jujur ketika jadi populer. Jadi berat untuk orang jadi populer. Kenapa orang harus jadi populer gitu? Sementara berat loh untuk jadi populer itu. Dia nggak bisa jadi dirinya, dia nggak bisa ngaku. Begitu ngaku ketahuan banyak, hancur karir popularitasnya. Jadi buat saya itu semu popularitas. Jadi lebih baik kita waras lah. Yang penting tadi makanya kalau untuk sehat nanti bicaranya di topik-topik lain, gimana sih jadi orang yang sehat di dalam Tuhan gitu. Yang menurut saya jangan terjebak dalam menjadi besar itu tadi sih. Betul. Iya sih. Kok Albert mau buka room sampai jam berapa ini? Ya, ini tak akhirin dulu aja ya. Jadi kita lanjut besok-besok gitu atau gimana? Silahkan. Atau ada topik boleh japri atau apa juga boleh. Iya, nanti aku bahas di jam-jam berikutnya, di hari-hari berikutnya. Aku masih perlu sih, aku pengen soal gereja ini lagi pengen tak kupasin. Terus terang bahkan mau declare saya mau pengen bayangan saya pengen declare itu sih, pengen Yesus Yes Gerejano ini pengen ngumpulin orang, kalau istilahnya di TikTok tuh kan ada yuk, atau di Instagram sih, di story Instagram, pengen ngumpulin orang-orang yang gitu. Nah, saya pengen ngumpulin orang-orang yang enak dengan gereja, tapi pengen masih pengen Tuhan gitu sih. Gitu. Silakan. Aku support kok. Ya. Makasih banyak ya. Sebentar. Juga kalau aku titip tema gereja dan LGBT karena aku adalah bagian dari LGBT. Dan juga kemarin saya sebetulnya mau dimintain tolong sih sebenarnya. Untuk bisa, ini kalau tadi ditanya ya, termasuk salah satu orang yang tadi yang membutuhkan surat baptisan dan segala macam adalah pernah dengar komunitas transpuan ya? Iya. Jadi ada komunitas yang siapa ya kemarin yang tokohnya ya? Bunda Mayora kah yang di Kupang? Bukan sih, yang di sini kok, di Surabaya. Merlin Sofyan, Kak Merlin. Kurang dengar saya. Bukan kurang dengar, sorry. Bukan itu ya rasanya yang disebut ya. Ada kemarin gitu. Apa komunitasnya apa kan banyak ya. Nah, kalau ada komunitas apa, damai apa itu ya? Ada ya istilahnya apa itu? Betul. Gak tahu. Perwakos Persatuan Waria Kota Surabaya. Enggak ada istilah, enggak, maksudnya ada pakai nama itu malah, cuman maksudnya kayak komunitasnya namanya umum sih, komunitas damai hati kudus ya, apa ya namanya ya? Lupa kemarin itu yang nggak tahu. Karena ya ini banyak teman-teman LGBT yang nggak mau ke tempat ibadah. Betul, karena masih menurut saya karena masih dibedakan. Kalaupun di gereja terbuka, karena masih dibedakan. Bukan diterima dalam bagian yang inklusif, yang berbaur lah istilahnya, bersatu gitu, bukan yang, jadi masih tetap dibedakan. Dan yang mau menerima itu kenapa di teman-teman yang Kristen, yang teman-teman yang Katolik itu nggak mau terima gitu kan? Yang teman-teman yang Muslim juga sama gitu. Betul. Karena cita-cita aku tahun depan aku bersama dengan beberapa teman-teman pendeta, beberapa teman-teman dosen, teman-teman aktivis juga. Aku punya grup WhatsApp ini dan kita mau membentuk PFLAG. Apa itu ya? Jadi kayak persatuan orang tua, kemudian juga saudara, kakak, adik, tante, om, kakek, nenek yang LGBTIQ yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi kita mau bikin kayak wadah perkumpulan secara resmi gitu.
Hmm. Kalau itu mungkin inspirasinya bisa lihat dari film Prayer for Bobby, kok Albert. Hmm. Ya, itu ya B Hmm. flag. Kalau aku bisa eja, P untuk Papa, F untuk Foxtrot, L untuk London, A untuk Alpha, G untuk Golf. P flag. Jadi sorry P P F hmm? L A G. Oh, flag bendera ya. Oke. Bendera betul. P flag. Hmm. Itu dia. Ya. Itu aja. Oke. Ya. Saya kemarin sih habis Natalan dengan teman-teman itu juga. Jadi Oh, Albert tuh di Surabaya ya? iya, di Surabaya. Jadi kemarin penyelenggaranya komunitas dari Muslim. Jadi istilahnya kemarin ada satu teman saya mengistilahkan Natalan subversif gitu, di antara orang masih meributkan boleh ngasih ucapan selamat Natal atau tidak, tapi justru mereka sudah sampai ke penyelenggara. Jadi Perusahaan bukan? iya, sama Gusaan salah satunya sih yang hadir. Nah, salah satu Ya, hadir. memang itu Gus Aan itu kiai yang siap-siap untuk dibenci sejuta umat itu. Iya, salah satunya Gusaan sih penyelenggaranya. Iya, Iya, dan Rumah Bineka. Iya, aku kenal, tapi nggak terlalu akrab juga sama Oma di Surabaya itu ada Oma Dede. Oma Dede Utomo yang itu gaya Nusantara. Ya. Itu aja. Ya, thank you banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol selanjutnya. Udah tak lihat itu nomor handphone yang di message ya. Terima kasih. Thank you ya. Jadi buat ini hidup dan bisa ada panjang nih, ada kontennya jadinya. Makasih banyak. Terima kasih. Thank you. Silakan ditutup. Ya. Ini tinggal live aja ya, Pak Tia. Saya kan baru newbie juga soalnya. Betul ya? Kok Albert mau tutup? Oh, Enroom ya, berarti Enroom ya. Sorry. Oke. Thank you. Yuk, terima kasih.